maka sebaiknya diatur dalam undang-undang, bukan diatur sendiri oleh Mahkamah Konstitusi. Sekarang sudah menjadi kebiasaan bahwa pengadilan itu harus, ya kan, menggunakan, memperdebatkan akal sehat, dan kalau tidak sepakat diumumkan kepada publik sebagai wujud pertanggungjawaban. Hasil sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan Anwar Usman diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Hasil itu didasarkan atas bukti pelanggaran berat terhadap kode etik atas uji materi perkara nomor 90/PUU-21/2023 tentang uji materi batas usia Capres-Cawapres. Putusan diketuk oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam sidang pembacaan kode etik pada Selasa 7 November 2023. MK mengatakan bahwa Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. Dalam putusannya, MK juga memerintahkan Wakil Ketua MK memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan MK yang baru dalam waktu 24 jam. Buntut pelanggaran ini, Anwar tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya sebagai Hakim Konstitusi berakhir. Sebagai informasi, dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi ini mengemuka setelah MK yang diketuai ipar Presiden Joko Widodo Anwar Usman mengabulkan gugatan terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden pada Senin 16 Oktober 2023 lewat putusan yang kontroversial. Dalam putusan nomor 90/PUU-21/2023, MK merumuskan sendiri norma bahwa seorang pejabat yang terpilih melalui pemilu dapat mendaftarkan diri sebagai Capres-Cawapres walaupun tak memenuhi kriteria usia minimum 40 tahun. Putusan ini memberi tiket pada putra sulung Jokowi yang juga keponakan Anwar, Gibran Rakabuming Raka, untuk melaju pada Pilpres 2024 dalam usia 36 tahun berbekal status wali kota Solo yang baru disandangnya 3 tahun. Gibran pun secara aklamasi disepakati Koalisi Indonesia Maju sebagai bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto sejak Minggu 22 Oktober 2023 dan telah didaftarkan sebagai bakal capres-cawapres ke KPU Republik Indonesia pada Rabu 25 Oktober 2023. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.